Dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Allah, bantu kami untuk memahami bahwa hidup kami bertumbuh dan berkembang untuk menjalin semakin dekat relasi kami dengan Engkau, Bapa, dengan Putra dan Roh Kudus. Bantu kami untuk bisa memiliki relasi yang mendalam sebagaimana seorang anak kepada Bapa. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan rohani kita harus memperhatikan 3 hal yang fundamental. Dan 3 hal ini ada dalam setiap agama. Bagaimana kita berdoa, bagaimana kita berelasi dengan Tuhan. Ya. Bagaimana kita berelasi dengan sesama, dengan sedekah. Dengan bersedia membagi-bagi apa yang kita miliki kepada orang lain. Dan ketiga, yaitu berpuasa. Berpuasa adalah proses mati raga. Proses mengatur diri sendiri. Proses untuk memurnikan diri sendiri. Saudara, ketiga hal itu harus kita lakukan secara seimbang sekali lagi. Yaitu bagaimana kita menjalin relasi personal dengan Tuhan. Dan sebagai orang Katolik menjalin relasi personal dengan Bapa, dengan Putra dan Roh Kudus. Dan itu suatu proses yang tidak mudah. Maka relasiku dengan Allah dibuktikan dengan relasiku dengan sesama. Yaitu harus berbuat baik kepada orang lain. Yaitu kita juga belajar membagikan apa yang mungkin bisa kita bagikan kepada orang di sekitar kita. Kita sharing, kita bersedekah. Ya. Lalu yang ketiga adalah bagaimana kita mengatur diri sendiri dengan berpuasa. Mengatur keinginan-keinginan, nafsu, kehendak, ya. Dan belajar juga untuk mati raga. Ya, dengan mati raga itu kita menjadi pribadi pribadi yang kuat, yang tangguh, ya, menghadapi segala derita apapun. Nah, jadi ke atas berdoa, ke samping sesama, dan melingkar di sini dalam salib itu adalah berpuasa, bermati raga, yang menderita, tahan bantingan. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, ketiga hal ini harus dijalankan secara tersembunyi. Ya, dalam tanda petik, ya, kita belajar berdoa bukan karena tuntutan-tuntutan orang lain, bukan karena kewajiban, tetapi karena memang kita harus melakukannya untuk Allah secara tersembunyi, Allah yang tersembunyi. Jadi ketika kita berdoa, bukan hanya kita berdoa untuk kepentingan diri kita masing-masing, tapi kita berdoa untuk memuji Tuhan, Allah yang tersembunyi itu. Ketika kita mencintai sesama dan bersedekah kepada sesama, juga bukan untuk diri saya, tapi untuk Tuhan. Dan juga saya berpuasa bermati raga juga untuk Tuhan. Ya. Nah, dengan demikian kita melihat bahwa sebetulnya bukan kewajiban, ya. Sebetulnya bukan keharusan yang dimana kita harus menyenangkan orang lain atau menyenangkan diri sendiri, tetapi lebih daripada itu. Dan ketiga hal ini di dalam gereja Katolik itu bukan karena saya mendapatkan sesuatu, ya. Sekali lagi, Tuhan tidak membalas. Tuhan memberi ganjaran, tetapi ganjarannya itu tidak dikatakan bentuknya apa. Ya. Di dalam agama sebelah katakanlah, ketika orang melakukan sesuatu, kamu akan mendapatkan yang nikmat, ya, yang mereka misalnya kekayaan, harta, kesenangan, kenikmatan, dan seterusnya dan seterusnya. Di dalam ajaran gereja kita, dalam kitab suci tidak disebutkan apa ganjarannya, tetapi kita tahu ganjaran yang Tuhan berikan itu sangat melimpah. Ya, berlimpah ruah, karunia yang tak terkirakan. Segala kekayaan ilahi, rohani diberikan kepada kita. Yaitu apa? Kebersatuan kita dengan Allah. Kebersatuan kita dengan Allah. Jadi ganjarannya itu adalah kedekatan kita dengan Tuhan. Kebahagiaan itu bukan kebahagiaan duniawi, kebahagiaan yang nampak, tetapi sungguh-sungguh adalah suatu
relasi personal dengan Tuhan. Jadi kebersatuan dengan Tuhan. Jadi bukan sesuatu yang diberikan. Coba diperhatikan. Dalam iman kita, ganjaran Tuhan itu bukan hanya sesuatu yang dia berikan. Karunia, harta, kekayaan, apapun. Ini karunia-karunia. Ya. Bukan hanya itu, tetapi lebih daripada itu relasi personal dengan pribadi. Pribadi Tuhan, pribadi Yesus, pribadi Bunda Maria. Itulah anugerah yang terbesar yang Tuhan berikan. Ya. Sama seperti dalam keluarga kita. Ketika seorang ayah, seorang ibu hanya memberikan harta, memberikan makanan, memberikan uang kepada anak, memberikan hal-hal yang secara material, ya, tanpa suatu relasi personal dengan orang tua itu akan percuma. Ya. Jadi yang mau disampaikan kepada kita adalah bahwa hidup rohani kita adalah perjumpaan dengan Tuhan. Itu yang harus kita sadari sungguh-sungguh dalam pelaksanaan. Dan untuk berjumpa dengan Tuhan itu bukan sesuatu yang gampang, bukan sesuatu yang mudah. Harus terjadi suatu pergulatan perjuangan, ya, yang tak ringan, ya. Maka mari saudaraku terkasih, kita sadar sekali lagi, kita dalam jatuh dan bangun untuk menghayati perjumpaan dengan Allah itu. Dalam jatuh dan bangun. Dalam kesulitan dan kelemahan dan kekurangan. Ya, semoga Anda dan saya dan kita semua menyadari itu dalam praktek kehidupan rohani kita. Dan karena itulah maka bukan lagi pusatnya pada saya, pada aku, pada diriku, tapi pusatnya pada Allah. Nah, itu yang sering kali terjadi ketika kita banyak sekali minta kepada Tuhan untuk diriku. Tapi bagaimana aku juga memberikan diriku kepada Tuhan, mempersembahkan diriku kepada Tuhan. Ya, jadi saudaraku terkasih, semoga bacaan-bacaan yang kita dengar hari ini, di mana Yesus meminta kita untuk menjalankan hidup doa, hidup puasa, hidup mati raga, dan hidup sedekah dengan keikhlasan, dengan ketulusan, ya, dengan kemurnian. Ya, dengan ketulusan. Saya kira ini paling penting karena kita juga, Yesus mengatakan apa yang diberikan tangan kanan jangan ketahui tangan kiri. Jadi kita membaktikan hidup kita kepada Allah yang tersembunyi. Ya, semoga Anda dan saya dan kita semua hidup bertumbuh berkembang dalam hidup rohani yang mendalam dengan mohon supaya kita tumbuh berkembang menghayati kehidupan rohani kita bukan hanya demi diriku sendiri, bukan hanya untuk mendapatkan sesuatu, tetapi untuk membagikan sesuatu kepada Tuhan, kepada sesama. Dan segala sesuatu dikerjakan demi kemuliaan Tuhan yang besar. Di dalam Yesuit disebut ad maiorem Dei gloriam, ya, untuk kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Bukan kemuliaanku. Semoga Tuhan memberkati kita semua, mengasihi kita dengan kasih yang melimpah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.